Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel Kelas Edukasi. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar pelajaran sosiologi kelas 11 bab yang kedua tentang permasalahan sosial akibat pengelompokan sosial. Dan materi ini adalah berkaitan dengan atau mengacu pada kurikulum Merdeka. Buat kalian yang baru bergabung, silakan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng agar kalian tetap bisa mengikuti pelajaran yang ada di channel Kelas Edukasi. Permasalahan sosial terkait pengelompokan sosial. Yang pertama tentang konsep permasalahan sosial. Masalah dapat disebut permasalahan sosial jika mempengaruhi banyak orang dan dianggap berbahaya serta memerlukan perbaikan. Permasalahan sosial timbul akibat pelanggaran nilai dan norma dalam masyarakat. Kemudian nilai adalah harapan atau kepercayaan penting masyarakat, sedangkan norma adalah aturan bersama. Pelanggaran nilai dan norma mengganggu stabilitas sosial dan keteraturan dalam lingkungan. Nah, kemudian permasalahan sosial dapat muncul akibat interaksi sosial atau faktor lain seperti bencana dan wabah penyakit. Dampak bencana dan wabah penyakit, meskipun bukan masalah sosial, berpengaruh pada kehidupan sosial masyarakat. Permasalahan sosial bisa bersifat manifest atau latin. Permasalahan sosial manifest melanggar nilai dan norma dengan jelas. Contohnya seperti kriminalitas, kenakalan remaja, atau masih banyak yang lainnya. Kemudian permasalahan sosial latin terjadi tanpa disadari masyarakat, seperti contohnya adalah pemanasan global akibat penggunaan energi. Nomor 2, munculnya permasalahan sosial akibat pengelompokan sosial. Pengelompokan sosial dapat menjadi penyebab permasalahan sosial. Pengelompokan sosial dapat menjadi penyebab permasalahan sosial. Artikel Divide et Impera menunjukkan taktik memecah belah yang diterapkan oleh VOC. Pengelompokan sosial dengan prasangka dapat menyebabkan kategorisasi dan eksklusivisme. Prasangka menjadi senjata untuk memecah belah kelompok. VOC menggunakan informasi palsu untuk memecah belah masyarakat. Partikularisme mengutamakan kepentingan kelompok sendiri di atas kepentingan umum. Eksklusi sosial mengakibatkan kelompok tertentu terpinggirkan dari berbagai aspek kehidupan masyarakat. Nah, kemudian mengatasi permasalahan sosial memerlukan pemahaman akar masalah. Kerukunan antar kelompok sosial penting untuk membangun bangsa yang lebih maju. Sekarang masuk yang ke B adalah ragam permasalahan sosial terkait pengelompokan sosial. Nah, yang pertama adalah ketidakadilan. Ketidakadilan adalah permasalahan sosial yang berhubungan dengan pemberian hak dan kewajiban yang tidak merata. SDGs atau Sustainable Development Goals adalah rencana aksi untuk menuntaskan kemiskinan, mengurangi kesenjangan sosial, dan menjaga lingkungan. Ketidakadilan gender merupakan contoh permasalahan sosial yang terjadi karena pengelompokan sosial berdasarkan peran dari gender tersebut. Yang kedua adalah intoleransi, adalah sikap tidak menghargai perasaan dan kepercayaan orang lain. Intoleransi sering terjadi dalam negara multikultural dan dapat berkaitan dengan pandangan ekstrim dan eksklusivisme. Nomor 3 tentang korupsi, kolusi, dan nepotisme, atau kita lebih sering mengenal dengan istilah KKN. Nah, korupsi ini melibatkan penyelewengan dan penyalahgunaan wewenang atau jabatan untuk keuntungan pribadi atau kelompoknya. Kalau kolusi adalah kerjasama yang tidak terpuji dengan tujuan tertentu, sering melibatkan persekongkolan. Selanjutnya, nepotisme adalah mengutamakan keluarga atau kerabat dalam berbagai situasi
terutama yang melibatkan kekuasaan. Lanjut lagi ke penelitian berbasis pemecahan masalah sosial. Pemecahan masalah sosial memerlukan pendekatan yang sistematis dan ilmiah, serta memerlukan langkah-langkah yang lebih terstruktur daripada pemecahan masalah sehari-hari. Penelitian sosial merupakan alat yang efektif untuk memahami dan mencari solusi atas permasalahan sosial yang lebih kompleks. Sekarang kita masuk ke tahapan penelitian sosial yang bagian A, identifikasi dan merumuskan fokus pada masalah. Menentukan permasalahan yang akan diteliti dan merumuskan pertanyaan atau hipotesis. Mendesain penyelidikan masalah sosial, menentukan metode penelitian yang tepat dan merancang rencana penelitian. Nah, ini yang B ini seharusnya bagian yang ke C ya, atau yang ketiga. Karena yang kedua tadi adalah mendesain penyelidikan masalah sosial. Oke, sekarang kita lanjut yang ketiga, mengumpulkan dan menganalisis data, yaitu mengumpulkan data melalui berbagai teknik seperti observasi dan wawancara, dan menganalisis data untuk mencari jawaban atas pertanyaan penelitian. Selanjutnya yang keempat, melaporkan dan merekomendasikan pemecahan masalah. Menyusun laporan penelitian dan mempublikasikan hasilnya untuk memberikan kontribusi dalam memecahkan masalah sosial. Yang kedua, upaya mengatasi masalah sosial. Upaya yang pertama adalah upaya preventif, yaitu mencegah terjadinya masalah sosial melalui sosialisasi, edukasi, pengawasan, dan kerjasama. Kemudian upaya kuratif, yaitu penanganan setelah terjadi masalah sosial melalui pendampingan, konseling, penegakan hukum, dan rehabilitasi. Dan yang ketiga adalah upaya campuran, yaitu kombinasi pencegahan dan penanganan setelah terjadinya masalah sosial. Kemudian kita lanjut ke presentasi hasil penelitian. Persiapan dalam mempresentasikan hasil penelitian meliputi memahami jenis forum ilmiah, persiapan media presentasi, dan kemampuan komunikasi yang baik. Presentasi yang baik melibatkan konten yang relevan, media yang efektif, dan kemampuan komunikasi yang kuat. Oke, teman-teman semuanya, demikian tadi pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah dipahami. Dan jangan lupa untuk berikan komentar jika ada hal-hal yang perlu kita diskusikan, atau kalau kalian ingin request, ingin dibuatkan materi pembelajaran atau pelajaran yang lain, silahkan kalian tuliskan juga di kolom komentar. Jika kami bisa meluangkan waktu untuk membuatkan, akan kami buatkan materi sesuai dengan request kalian semuanya. Terima kasih, sampai bertemu kembali di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.